Tapi gue ada pasien sama bapaknya. Bapaknya lagi kayak nungguin anaknya dicabut sama dokter gitu. Terus gue kayak, karena mau nangis, gak kuat lagi. Gue pernah ngadepin pasien anak, terus manggil gue kakak Barbie, dan dia bener-bener posesif banget sama gue. Ada yang mau kenalan sama Tasya gemeter gitu ya? Iya, terus gue kayak, Oh gak bisa sih Tasya sih udah sih langsung kayak tiba-tiba kayak ada Barbie dilepas di sana. siapa sih? 3, 2, 1. Welcome to Talksha. Hello everybody, welcome back to Talksha. Di mana kita bertalk bersama Tasya. Dan kali ini lihat sendiri ya, rame banget di episode ke-26. Dan kalau kalian follow aku pasti udah gak asing lagi melihat wajah-wajah di sini. Karena ini adalah sahabat sejati, sahabat sejatiku, insya Allah Amin, insya Allah. Dan seperti yang kalian ketahui, semua sahabat aku itu adalah dokter gigi ya. Dan kita itu udah 15 tahun pertemanan. Jadi kayak kalian tahu sendiri kalau udah 15 tahun pertemanan tuh seperti apa. Jadi jangan harap podcast kali ini akan Ini tapi kita gini Baru mulai. bahkan kalau aku sama temenku yang di sini yang bernama Yuan, kita udah 21 tahun berteman, Dan teman-teman. selalu segeng. Selalu segeng dari SMP. Ya. Jadi Menangnya gue pemenangnya. siap. kompetisi loh. Kompetisi ya, di sini ada kompetisi pertemanan. Dan emang kita tuh dulu koas tuh bareng. Aku koas juga sampai selesai ya sebenarnya. Cuma dikit lagi. Dan aku memilih untuk mengambil jalur lain. Terus buat kalian yang familiar juga, di sini ada Beauty by Tasya Becky. Kalau kalian ingat dulu aku sempat jadi MUA juga sama Kiki dan Utari juga yang sekarang jadi TFJA tim. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar permasalahan gigi dan juga seputar kehidupan kita bersama. Ya kan? Kita ngapain aja. Oke. Ngapain Ini aja sih tadi gue? Oh, mau buka konten nih. Buka konten. Jadi mungkin perkenalan dulu kali ya satu-satu. Dimulai dari yang apa aja paling kenalan? Halo, aku Yuan. Aku sekarang prakteknya kalau di Jakarta Dental Care, kalau di Bekasi ada My Dental Studio. Datang ya. Oke. Sekarang aku ya. Halo, aku Tasya. Dan aku tidak melanjutkan kuliahku di kedokteran gigi dan aku sekarang menjadi tukang makeup. Datang ya. Endorse ya. Oke, sekarang Utari. lo dulu. Lo dulu dong. Halo, aku Prila. Aku praktik di Jakarta Dental Care sekaligus owner di Jakarta Dental Care. Halo, aku Teh atau Utari. Aku praktek di Jakarta Dental Care sama di Bim Dental di Bintaro sama di FJA. Banyak dong ya sis income-nya ya. Praktek di FJA gue. Iya. Pasiennya kan ada di sini. Lanjut. Udah gak sabar mau lanjut. Lanjut. Halo, aku Becky. Aku praktek di Jakarta Dental Care. Oke. Halo, aku Tania. Aku praktek di Jakarta Dental Care. Yes, dan kita mau flashback dulu. Suka duka kita kuliah selama koas. Menurut kalian apa aja sih sukanya dan dukanya gitu? Sukanya ya kita ketemu. Iya. Kita selalu bersama. Menurut gue yang bikin kita dekat banget karena jangan nangis. Ada tisu kok, ada Baru tisu. mulai. Karena kita trauma bonding gak sih? Iya sih, iya. Iya kan berat banget gitu. Kehidupan yang gak cuma koas.
koas, percintaan, soal percintaan. pertemanan. Koas nih tapi paling utama ya pada masa-masa Oh ya itu. iya dong. Itu kan berat. Tetap di percintaan duluan. Iya. Kalau Pia mau disampaikan percintaan gak apa-apa, Pi? Boleh. Biasa udah punya anak 2 kok masih Jadi kita udah melewati fase dimana kita masih galau-galau percintaan. Ya. Kita masih galau-galau koas bareng-bareng, galau-galau ngadepin dosen-dosen yang kadang susah ditemui, kadang dosennya ada, pasiennya nggak ada, ada pasiennya, dosennya nggak ada. Terus Ada aja pasien begitu. nggak Pasien balik, kabur, tiba-tiba iya, pasien nggak balik kabur, lagi. gitu. Sedangkan kita treatmentnya belum selesai. Sedangkan kalau kayak laporan kasus, kita harus benar-benar dari A sampai Z tuh harus ada terus pasiennya. Tapi kita tiba-tiba bisa di tengah jalan, pasiennya nggak balik lagi, sudah aja nggak bisa dikontak. Pasien kita ya Teh? Relate. Gigi palsu lo, bikin gigi palsu lepasan. Gigi palsu gue meninggal. Ya Pasiennya Allah, ya kayak meninggal. gitu ya. Kalau gue Karena kita kabur. bikin gigi palsu yang Full. full. Terus jadi pasiennya udah pasti udah tua, ntar tiba-tiba dapat kabar duka juga kita ikut berduka juga. Karena harus ngulang lagi dari nol. Tasya juga kan yang sisa pasiennya kan yang Iya. gigi palsu. Sisa, gigi palsu aku udah selesai. Aku tinggal penyakit mulut PEM. Oh, pedo nggak sih? Tinggal dikit banget sebenarnya aku dan tantangan terbesarnya tuh ya kalau menurut aku time management ya. Iya nggak sih kayak time management kita bener-bener harus bangun pagi banget. Terus kita harus ada. Soalnya kita nggak ada yang ngekos. Iya. Jadi jauh banget. Jadi Jakarta Barat ya. Iya dan waktu zaman kita tuh mencari pasien tuh dari calo ya kan. Ini pasti yang anak-anak FKG pada relate banget nggak sih Semangat ya, kalau guys. nonton? Sekarang masih ada nggak sih calo? Masih Kayaknya udah pasti. nggak ada. Oh, masih ada. Masih ada pasti ya. Nggak tahu juga. Itu mempermudah sebenarnya. Iya, itu Karena mempermudah. banyak kayaknya yang nggak ada calo deh. Iya. Kayak UI, gitu nggak ya kan? ada. Nggak ada Dulu calo. tuh nggak ada calon. Kayak nyari. Oh ya FYI kita kuliahnya di FKG Trisakti. Trisakti, shout out to Trisakti. Yes. 2010 kita song-song masa depan. Malu. Keren kan nggak usah ya, itu dikat aja. Aduh. Terus apalagi dukanya? Dukanya banyak banget. Dukanya Banyak kayak sih. capek naik turun tangga. Sumpah. Enggak sih, Yu. Kayak dukanya lebih Itu gua lebih- mendalam kayak misalnya kita kayak ngerasa udah all out banget nih ngerjain tugas terus kayak dosennya bisa tiba-tiba kayak udah aja nggak terima gitu kayak Bisa, pulang gitu. iya. Itu yang biasanya bikin drop banget sih atau enggak kayak itu sih tadi kayak pasien tiba-tiba dapat kabar pasiennya meninggal atau enggak pasiennya kayak ngilang aja. Gue pernah sampai bahkan bikin surat kontrak tertulis gitu tanda tangan di atas materai untuk pasiennya mau balik lagi. Ya Saking takut sedih. Lu pinter sih tuh. Itu udah bagus sih. Iya, jadi kayak sebenarnya sih kayak dia buat komitmen aja ya. Cuma soalnya kayak karena udah berapa kali ditinggal pasien nggak balik gitu akhirnya kayak yaudah deh coba gitu tertulis sampai di tanda tangan sementara walaupun gue nggak tahu itu sah atau enggak sebenarnya secara hukum cuman kayak daripada kehilangan pasien lagi ya alhamdulillah akhirnya dia balik sih. Terus kadang tapi pasien kayak gitu juga suka memanfaatkan keadaan iya, kayak gue di bawah itu tiap anak pedo gue kan jadi kita ngerjain gigi anak juga ya anak pedo gue itu tiap kali datang ya minta mainan mainannya tapi yang gede-gede ya Iya. gitu bukan yang kayak 10.000 20.000 Betul, kayak betul. yang minta pancingan gitu Relate. lo ini lebih pancingan Iya. gimana Terus lo kasih nggak? ya gue kasih orang kerjaan gue gak kelar kan Iya. Karena jatuhnya kita jadi kayak kepepet butuh ya. iya Pasti karena butuh. kalau mau lulus ya harus gitu Mau lulus harus gitu. ya plus minusnya pakai pasien calo sih. Iya, gue dulu waktu pedo modal ini aja sih, modal rambut pirang sama hidung mancung. Jadi semua anak-anak kecil itu kayak kakak Barbie. Iya benar. Iya lagi. benar Jadi pedo lumayan lancar, tapi yang paling gak lancar itu di penyakit mulut karena susah banget nyari pasien dengan Pasiennya. penyakit mulut yang beragam yang harus kita cari itu gitu kan. Nah, tapi gue penasaran deh. Kalau kalian kan lanjut nih di udah selesai di dunia perkuliahan, kalian lanjut kerja nih. Sama nggak sih sebenarnya keadaannya? beda Beda banget ya. Apa bedanya? Ya kalau gue waktu awal lulus itu kan gue praktek dulu nggak langsung buka kan, gue praktek dulu. Ya gajinya kan nggak nentu sesuai pasien datang aja. Ya udah. sama kayaknya tuh makin lama kita semakin bisa nanganin pasien gitu karena kalau misalnya kita kerjanya pasiennya dikit ya kita nggak terlatih juga tangannya nggak terlatih ngomongnya juga nggak terlatih karena kalau misalnya kita ngomongnya juga ao gitu pasien kan dia nggak mau datang lagi mereka nggak percaya gitu jadi kayak semakin lama kita kerja otomatis ya
pasien mulai datang terus jadi mouth to mouth kan. Mereka ngasih tahu saudaranya kayak ada dokter ini gitu. Jam terbang sih. Iya jam terbang sih. Jam terbang. Pernah nggak ada kejadian kayak pasien mengeluhkan sesuatu tapi lo lupa gitu, terus lo akhirnya kayak pergi bentar terus googling dulu gitu? Kayak kita untungnya bareng-bareng kan. Oh, bareng-bareng jadi ada discussion. Masih ya. bisa ada discussion ini. Tapi maksudnya emang gak bisa dihindarin sih. Maksudnya kita kuliah mau gimana pun pasti kasus susah itu pasti ada aja tiba-tiba. Apalagi OM kan lu tahu sendiri banyak banget. Itu benar-benar bisa yang kayak kadang lesinya kita yang benar-benar random gitu loh. Pasti in between 5 tahun lu praktek pasti ada satu deh yang aneh banget. Dan kita bisa banget kayak nanya. Maksudnya misalnya saat itu pasti kita nggak lupa yang semua lupa kan. Pasti kan ada ingetnya ya. Udah kita ngomong aja kasih tahu. Tapi kelanjutannya kita bisa diskusin sama dosen kita kan masih ada yang keep contact gitu kan. Atau temen kita kayak diskusi ini tuh gimana gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa punya load memory yang kayak sebanyak itu untuk ngafalin semua diagnosis kan. Jadi kayak kalau seandainya ada yang lupa kayak nggak apa-apa. Dan itu manusiawi. Maksudnya kayak kalau kita ke dokter terus dokternya lupa juga kan kayak sorry ya sebentar kayak aku cari tahu dulu ntar untuk baru lebih dijelasin detailnya lagi. gitu. Yang penting kita bisa ngejelasin dan kayak bikin pasiennya tuh Dibanding salah diagnosis. Iya dibanding salah diagnosis gitu. Bikin pasiennya percaya sama kita gitu kan. Biasanya kayak gitu-gitu kebanyakan kayak lesi gak sih? Tapi Iya, kalau lesi kayak ya. nambel, scaling, Iya, itu kita agak udah santai, ya. kita udah kayak Selama itu udah hari-hari udah hari-hari. Nah, ini kan agak berat nih bahasanya. OM itu adalah penyakit mulut ya guys. Kalau lesi itu kayak suatu Luka lah. ada luka atau suatu Kelainan mulut. kelainan yang ada di mulut gitu, itu namanya lesi gitu ya. Sariawan gitu. Cuman kan ada Macam-macam. Ada macam-macam sebuah kondisi yang terjadi di dalam mulut pasien, itu namanya lesi gitu. Jadi ini Sebenarnya nggak di mulut aja sih, lesi bisa di mana aja. cuman Cuma suatu kita kondisi, cuma di ya, Iya, gitu. dokter gigi biasanya lesinya tuh di mulut gitu. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang kalian nggak ketahui, kalian konsul ke spesialis atau ke dosen-dosen yang emang masih ada keep in touch juga ya. Bahkan gue aja masih keep in touch loh sama dosen-dosen di Trisakti. Keren. Masih di-sharein terus. Disuruh kuliah lagi kan? Disuruh kuliah lagi, padahal udah 9 tahun berlalu. Udah, saya udah 9 tahun. Masih dicariin, kayak Tasya ayo lanjutin lagi, kayak hah? I'm here. I'm here. Nah, terus ini ada pertanyaan dari audiens. Oke. Seberapa penting sih menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan kebiasaan buruk yang harus dihindari sama masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut tuh apa? Seberapa penting? Orang tuh kayaknya nggak nyadar, kayaknya biasa gini, kayaknya kalau orang sakit ke dokter tuh kayak oh sakit ke dokter, tapi kalau ke dokter gigi tuh kayak lebih ke dokter gigi gitu. Padahal sebenarnya banyak penyakit-penyakit yang ujung awalnya tuh dari gigi gitu, terus akhirnya malah jadi ke macam-macam kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya seberapa penting sih, dan apa yang harus dihindari gitu? Penting banget sih. Karena maksudnya gini, yang paling simple aja kayak kalau ada sesuatu di dalam mulut kalian itu pertama banget bisa nyebabin bau mulut itu kan kayak ganggu kan gitu itu ya. udah mengganggu yang paling basic banget deh, kayak bau mulut tuh siapa sih yang mau bau mulut gitu kan. Jadi kayak emang kita harus rajin bersihin sikat gigi 2 kali sehari, jadi semua yang ada gigi-gigi kita gitu nggak mengeluarkan bukan mengeluarkan sih, kayak gigi kita tetap sehat, jadi nggak menyebabkan kayak sakit lah, bau mulut atau kayak penampilan kan, gigi tuh penampilan banget dong. Kayak jadi benar-benar harus dijaga gitu. Terus apalagi perempuan utamanya kayak Terus gue ngerasa penampilan. kayak di Indonesia tuh agak kurang edukasi dari Awareness, dasar ya. Mereka tuh lebih awareness dari SD gitu loh tentang dental floss tuh banyak banget pasien gue sampai sekarang kayak Nggak pakai tahu dental floss ya. kan nggak tahu, mereka nggak tahu. Even Dental scaling aja floss, nggak cara sikat rutin. gigi yang bener aja nggak tahu gitu. sama mereka suka nunggu kalau udah sakit Iya. karena takut mahal, sedangkan biasanya kalau udah sakit itu Lebih Emang mahal. pasti lebih mahal gitu. Dibanding pencegahan. Iya. Makanya kita harus ngasih tahu tentang kayak pencegahannya dari awal gitu loh, dari dini, dari usia dini, Dari kecil bahkan loh, iya. dari bayi kecil udah punya gigi, orang tuanya harus udah mulai aware gitu. Oh ini anak kita tuh udah punya gigi, harus dirawat dari kecil. Ngedot kan juga kebiasaan buruk yang menyebabkan gigi anak tuh jadi tonggos atau kayak proses pertumbuhan rahangnya, pertumbuhan giginya tuh bisa terpengaruh juga dari
kayak kebiasaan ngedot atau kayak biasa Ngisap jari, saking gitu ya. Gigi bayi itu tumbuh dari umur berapa sih? Berapa bulan? Beda-beda. Beda-beda ya. Biasanya Kisaran 6 bulan ya. bulan start. Ada yang lebih dulu. Tari kan waktu lahir. Kebetulan saya dari lahir udah ada giginya. Lu agak menyiksa orang tua cuman itu kan yang apa sih kita sebutnya varian normal. Varian normal ya Ini masih. varian normal. Cuman normalnya sih rata-rata di 6 bulan. Karena pada saat itu juga bayi udah mulai makan tuh. Jadi biasanya emang udah ya wallahu alam deh tuh ada giginya di umur segitu startnya. Jadi Cuman macam-macam sih, ada yang kadang 5 bulan udah tumbuh, ada yang baru 7 bulan. 9 bulan Shana Iya, itu baru kayak gitu. tumbuh. Nah, kalau satu gigi aja udah tumbuh itu biasanya kita saranin buat pakai penggunaan fluoride. Pasta gigi. Oh, berwarna. pasta giginya udah pakai yang ada fluoride-nya kalau misalnya gigi bayi itu udah tumbuh even baru satu gitu ya. Kita udah saranin Tadi gue tertarik banget ngebahas tentang bau mulut. Nah, buat kalian yang belum tahu kalau dalam bahasa kedokteran gigi, wih, Dok Tasya. bau mulut itu ada halitosis, ya kan? Halitosis itu sebenarnya penyebabnya tuh banyak gitu kan. Nah, selain pastinya kalau udah nggak sikat gigi 2 kali sehari dan nggak menjaga kebersihan lidah, itu bau mulut nggak bakal bisa tercegah. Tapi ada juga penyebab lainnya yaitu hiposalivasi, bener nggak? Salivasi bisa. Bisa juga. Hiposalivasi itu kekurangannya saliva ya. Karena kering. Karena Air kering liur, air liur. mulutnya. Saliva tuh air liur. Sebenarnya bisa juga gara-gara misalnya penyakit dari dalam, Ya, misalnya itu GERD. beda lagi. Kayak dari GERD lambung. gitu. Apa aja sih penyebab halitosis alias bau mulut gitu? Ya kalau dia lagi orang perempuan mau menopause kan emang salivanya berkurang kan. Saliva tuh ludah ya guys. Ludahnya Iya. berkurang, jadi kayak ada pengeringan di mulutnya, jadi itu bisa menyebabkan bau mulut juga. Ada pasien-pasien dengan Diabetes. penyakit sistemik. Iya. Diabetes. minum Biasanya obat sih Karang gigi rutin. juga bisa. Karang gigi juga bisa bikin mulut, lubang. Sisa akar yang tidak dicabut, Iya. kayak gigi yang udah patah, terus masih ada tuh disimpan, nggak Sama orang dicabut tuh didiemin bikin. Udah nggak sakit dok, udah nggak sakit ya udah. Jadi padahal itu bisa jadi kemana-mana tuh infeksinya juga. Sama gue ingat satu lagi, ingat gak sih dulu kita belajar ada halitosis psikologi ya? Psikologi. Iya, jadi dia Psikologi. ngerasa mulutnya bau, tapi sebenarnya enggak gitu. Nah itu gitu. emang Ada disaranin pasien ke gue kayak psikiater. Iya. Oh gitu. Karena Wow. dia kayak saking kayak Saking parnonya gitu ya. kepikirannya. Saking takutnya dia bau mulut. Iya, padahal Bau enggak fobia gitu kali ya, dia fobia bau mulut gitu. Jadi Gue pernah ada psikosomatis pasien datang ya. kayak gitu, gue tanya, kamu ngerasa bau mulut, ada yang ngasih tahu? Apa kamu sendiri? Kalau nggak ada yang ngasih tahu kamu bau mulut, ya perasaan kamu kali gituin aja. Karena emang nggak ada bau, maksudnya kan kita sebagai dokter juga Bisa. iya, Bisa cium walaupun kok. pakai masker yang super gitu, tetap aja ada Bisa hawa-hawa kecium kan, baunya kecium. ya. Tapi nggak bau sih waktu itu pasiennya. Terus kalian ada yang belum tahu juga betapa pentingnya sikat gigi di malam hari. Tau nggak kenapa? Karena pada saat malam hari itu produksi saliva berkurangnya tuh sampai 90%, bener nggak? Karena kalau tiduran, Iya. tiduran makin berkurang. Jadi pada saat kita bangun tidur makanya suka lebih bau mulut, ya kan? Makanya itu pentingnya sikat gigi di malam hari dan juga di pagi hari setelah makan, gitu teman-teman. Sebenarnya juga kenapa di malam hari kan kayak penutup hari kita. Hari Iya. itu kan kita dari siang, sore, malam kita makan tuh atau minum kopi apa segala macem. Nah, jadi benar-benar kayak ngebersihin semua sisa-sisa yang ada di dalam mulut. Kayak Iya, gitu. terus kan kayak pembentukan karies tuh ada 4 faktornya. Iya. Iya. 4 faktornya itu waktu, terus ada kayak gitu, ada makanannya, mikroorganismenya, sama satu lagi itu apa lagi? Host Giginya. Hostnya. Ya, jadi kalau salah satu kita eliminasi itu Nggak terjadi. itu nggak akan terjadi karies. Tapi kalau misalnya 4-4-nya itu Bakterinya belum sebut. bakteri kan mikroorganisme tadi aku udah sebut. Ya udah kita jangan salah-salahan. Aku tadi udah sebut ya. Jadi maksudnya kita harus apa namanya pertahanin itu biar nggak jadi karies. Karies itu tuh gigi berlubang ya. Karies itu gigi berlubang. Apa aja sih permasalahan gigi yang paling banyak ditemui di klinik kalian? Lubang. Iya, gigi berlubang dan karang gigi sama karang gigi. Lubang, karang gigi, terus Lebih ke itu sih ya. Karena jadi 2 faktor utamanya itu jadi banyak sih Ca akhirnya kasusnya. Kayak misalnya kan lubang itu ada dari yang cuman di enamel aja, terus ada yang udah agak dalam ke dentin sampai yang udah kena ke pulpa Akar, atau ke ya, saluran akar atau syaraf. Itu biasanya yang perawatannya udah yang orang kayak kok mahal ya dok, kok bolak-balik ya dok, kayak gitu. Nah itu biasanya karena tuh lubang yang awal itu hanya didiemin aja, karena memang biasanya kalau lubang early itu nggak langsung sakit. Orang Nunggu kayak sakit dulu baru ke nah dokter gigi gitu, biasanya. salahnya tuh memang kebanyakan di Indonesia sampai sekarang masih
orang tuh ke dokter gigi karena sakit gigi, bukan Jadi- karena mau ngecek giginya Iya. gitu Lo loh. gitu nggak? Enggak Iya sih. Jadi tolong dirubah ya guys. Kalau kalian ngaca terus udah lihat ada hitam-hitam atau sakit atau apapun, udah langsung ke dokter gigi, jadi tahan. masih Kalau murah nggak- lagi. Iya masih murah. Justru kalau kalian tungguin tuh sampai sakit, bengkak, minum obat itu pasti mahal, lebih mahal. Berapa sih harganya perawatan karang gigi, pembersihan karang gigi 6 bulan sekali di JDC? Biasa itu rata-rata 500 sampai 700.000. Worth it banget ya. Tapi ada juga yang Dental spa. jadi ada dua. Jadi ada pembersihan karang gigi pakai scaler. Scaler itu kan ngegetarin si karang giginya sampai copot. Ada juga airflow namanya, jadi dia kayak disemprot pakai air terus ada kandungan kayak kandungan obat buat biar lebih gampang mecah si karang giginya. Itu kalau itu lebih beda harga. Bersihin stain. Kalau Ngangkat lebih stain, mahal dia sedikit. ngangkat stain. Angkat Sekalian stain. Jadi lebih deep Tapi lebih cleaning deep, lagi kayak deep gitu. cleaning tapi dia sebetulnya lebih After nggak scaler sakit lah. gitu ya. Nah sama tadi kan bahasnya lubang kan. Iya. Karang gigi itu juga sebenarnya tuh ini juga dia musuh dalam selimut juga. Jadi kalau Nah, dia makanya tadi Iya. ada 2 faktor iya utama makin tuh. banyaknya karang gigi, misalnya kan setahun 2 tahun nggak dibersihin, numpuk lama-lama dia tuh makanin gusinya. Gusinya turun, giginya goyang. giginya goyang. Iya. Sama satu lagi pastinya yang banyak ditanyain orang, karena orang suka bingung bedain karang gigi sama stain. Itu bedanya apa? Antara kalau di insert foto pokoknya karang gigi tuh warnanya koneng-koneng kayak jigong gitu. Kayak batu kalau udah Iya, keras. kalau Kalau sekarang stain, kayak literally Dan kayak dia karang. tuh dia tuh sebenarnya bukan part of gigi kita. Jadi Iya. kalau misalnya karang tuh dia lebih kayak kelihatan deh kalau diraba tuh kayak kasar terus kayak agak tebel gitu. Nah, kalau misalnya stain tuh biasanya dia nempel banget sama gigi, cuma ada pewarnaan yang kayak coklat, Bisa lama-lama sampai hitam juga ya. Kalau sampai yang kayak misalnya pasiennya ngerokok, terus atau vape atau kopi yang setiap hari banget gitu, teh. Iya. Itu biasanya udah sampai agak hitam warnanya gitu. Atau enggak ada juga yang nyirih, ingat nggak? Iya. Nyirih Tapi bisa sekarang jadi udah agak hitam. jarang. Kadang orang Cuman kalau dulu habis Mungkin di pedalaman Indonesia masih Iya, banyak. masih banyak. banyak. biasanya orang kalau habis bersihin karang gigi suka kayak ngerasa, "Dok, ini kok kayaknya Malah giginya kasar." kekikis." Kayak ada Terus yang kayak hilang. bolong-bolong, Iya, padahal itu iya. karang giginya yang udah hilang. Kalau bersihin karang gigi itu jadi cuma ngegeterin doang, jadi nggak akan ngerusak giginya. Jadi nggak bakalan buat kalian yang takut selama ini mau bersihin gigi karena takut giginya terkikis. Karang gigi kalau dibersihin itu nggak mengikis gigi asli kalian, tapi yang diambil itu sih karangnya dan juga dibersihkan stainnya ya. Gigi kalian akan tetap utuh, seutuh-utuhnya gigi gitu. Nah, yang menyebabkan rasa ngilunya itu ya wajar ya karena abis dikorek. Bayangin gitu. aja nih kayak ada suatu batu nempel di gigi sama Yes. gusi sama tulang. Kita Makan korek ya lama masa nggak gitu. sakit, masa nggak berdarah, nggak mungkin. Pasti berdarah tapi abis itunya pasti enak. Makanya 6 bulan sekali, kalau 6 bulan sekali nggak dalam banget, jadi dicongkelnya nggak sakit. Tapi kalau lu numpuk 2 tahun, 3 tahun pasti sakit. sebenarnya Bahkan dia berdarahnya seumur juga hidup nggak pernah. Iya, Bisa gua pernah ketemu 40 tahun dia nggak Iya, pernah itu iya, dalam-dalam, iya. udah goyang giginya. itu udah goyang. Kalau dicabut karangnya itu udah goyang, dicopot karangnya. sebenarnya berdarahnya itu juga bukan gara-gara kita nggak bersih itu jadi Iya. berdarah sih, tapi karang gigi itu bikin si gusi ini jadi ada inflamasi atau meradang. Nah, Maggie. kalau udah ngeradang kadang nggak usah deh kita scaling deh. Kalian Kesentuh. makan apa yang keras dikit kesenggol juga pasti berdarah kan. Nah, Sikat kalau gigi udah juga sering ada berdarah. keluhan gusi berdarah, most probably itu udah ada karang giginya. Jadi kita sebut namanya gingivitis atau peradangan gusi, yaitu harus banget di scaling gitu. True. Kadang nggak selalu jadi turun, kadang jadi bengkak-bengkak ya kan gusinya kayak gitu. Nah, selain itu apa aja sih yang bikin gigi kita tuh bisa berdarah gitu? Gusi sering berdarah saat menyikat gigi. Ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan bagus. Itu gara-gara karang gigi, udah Karena pasti. pasti ya. Jadi antara karang gigi atau nggak plak tuh juga bisa bikin numpuk. Jadi kan karang gigi itu awalnya kan dari plak yang terkalsifikasi Plak tuh apa sama sih, Kak? saliva. Plak tuh apa Plak sih, Kak? tuh kayak Sisa makanan. sisa makanan yang bentuknya kayak film transparan gitu. Coba. Jadi kita akan membahas pertumbuhan ya, kupas tuntas, pertumbuhan sampai terjadinya karang gigi dari mulai kita mengunyah makanan, lalu ada debris ya. Ya. Ada debris. Debris. Debris itu bisa bentuk plak.
nanti lama-lama. debris itu Kalau yang tidak masih bisa dibersihin. dicongkel ya. Iya, Masih bisa itu dicongkel. Sisa makanan yang kita Sisa makan nih. makanan, beneran. Terus kita Ada nyelip-nyelip nih nyelip-nyelip. misalnya. Nah itu Nyelip-nyelip, debris. itu debris. Bahasa ini jigong ya, bahasa Sisa awam. makanan sih Bukan lebih. sih, jigong tuh nanti Jigong plak. plak. Iya. Udah, aku salah. Nggak apa-apa. Iya, jadi kalau kalian bisa makan ayam nih, terus ayamnya nyangkut nih. Nah, itu Nggak dibersihin dibersihin. seharian. Nah, Iya. itu masih debris namanya. Setelah jadi debris, didiemin juga bakal tumbuh plak. Ya kan? Alias jigong. Kalau jigong tuh yang kayak masih bisa dikorek. Dikorek. Jangan. Kamu kayak jangan gini dong. Jangan menguras Kasih tahu aja biar jelas gitu kan, bisa dikorek. Setelah menjadi plak akan menjadi Terkalsifikasi. terkalsifikasi. Kenapa sih bisa terkalsifikasi? Karena di saliva itu ternyata kalau diteliti tuh ada kalsium yang bikin plaknya itu jadi ngeras. Makanya namanya jadinya kalkulus. Kalkulus. Jadi Gabung sama sekarang bakteri nih juga. Ada Iya. bakteri Sama juga. bakteri juga. Ketemu sama bakteri. Jadi si yang tadi itu dari debris ke plak bercampur lama di mulut dia ngeras. Terus Dia ini mengeras. bereaksi sama si bakteri Lalu dia jadi Staphylococcus karang. Lalu berubahlah dia jadi karang gigi. Nah, kalau udah karang gigi dicongkel tuh juga udah nggak bisa. Lo mau congkel sendiri. kayak gini nggak akan kecopot. Nggak Karena akan dia Banyak banget kuat. pasien yang kayak gini, dok, aku tuh udah rajin sikat gigi, tapi kok tetap ada karangnya ya. Lo sikat gigi caranya bener apa Iya. enggak? Lo dental floss dulu nggak, gue selalu bilang Iya. lo nyapu dulu nggak sebelum ngepel, percuma sikat Iya. gigi kalau debris atau plaknya masih ada bakal tetap jadi karang. Jadi gitu. tuh kayak cara sikat giginya tuh kalau misalnya salah juga bisa jadi tetap Iya. terbentuk karang, dan karang itu nggak bisa dihilangin pakai sikat gigi, benar-benar harus ke Betul. dokter gigi dan Iya. pakai ultrasonik itu. Iya, betul. Biasanya bentuk gigi yang kayak gimana sih yang paling banyak karangnya, yang crowded gitu kali ya? Iya. Crowded itu Berjejal. apa sih berjejal ya? Yang nggak ada Sama jarak ya. Yang suka, yang semua orang nggak tahu, pasien sih rata-rata nggak tahu. Kalau kalian ngunyah sebelah sisi itu Iya. tuh nggak banget, karena pertumbuhan karangnya akan banyak banget Iya. di satu sisi Iya, gitu. benar. Yang Yang nggak kalian, dipakai. yang kalian nggak pakai ngunyah justru kayak karangnya bener-bener numpuk. Oh yang gitu. bener-bener- Iya. Oh, jadi malah karangnya tumbuh di area yang nggak Tidak dipakai dipakai. ngunyah. Karena jadinya proses self cleansing di situnya nggak Nggak jalan. ada. jalan. Jadinya karangnya kalau udah pasiennya datang sebelahnya biasa aja, sebelah sininya kayak full tebel Kalau setiap karangnya. ditanya pasti jawabannya Pasti kayak kamu ngunyah sebelah sisi, iya gitu. Atau biasanya di sisi yang dia nggak pakai ngunyah tuh suka ada lubang, kalau nggak ompong atau sakit. Jadi kan dia nggak pasti nggak nyaman lah, pakai. nggak nyaman dipakai itu buat ngunyah, makanya dia jadi satu sisi kan. Iya. Itu yang kalian harus ketahui banget tentang karang gigi. Dan ternyata di JDC untuk scaling cuman 700.000. Bahkan sampai tanggal 7 Februari lagi diskon guys. Wow. Jadi berapa? 299.000 299.000 dan semua permasalahan tadi gone. Iya. Karena emang yang paling harus di-maintain itu adalah scaling. Iya, benar, Pembersihan benar. karang gigi 6 bulan sekali sebelum semua masalah lain itu terjadi gitu. Betul. Karena tuh kalau gusi udah kemakan sama Udah. karang gigi. Kalau gusi udah kemakan karang gigi tuh kita nggak bisa balikin guys. Itu udah yang Allah kasih dari pertama udah nggak akan bisa sih di transplant segala macam. Cuman kan effortnya lebih banget ya. Maksudnya perkara nggak mau Pelan 6 kali bulan. maksud lo. Gusi kan turun kan? Oh. Iya, maksudnya Biar transplant gusi. Wah. Jadi apa gingivaloplasti? Ya, Itu lo mesti gingivaloplasti ngambil kayak daging gitu. dari langit-langit. Iya, gitu-gitu. pokoknya kayak nggak semudah itu mengembalikan gusi yang udah kemakan sama karang itu. Nah, jadi sebisa mungkin dijaga. Iya, ngambil gusi itu jauh lebih susah daripada Apalagi ngambil kalau gigi. masih muda kayak dijaga sebisa mungkin deh gitu sayang. Siap dong. Siap. Nah, ini pertanyaan selanjutnya agak berat ya. Jadi ada yang nanya, kenapa kesehatan gigi sering dihubungkan dengan kesehatan sistemik seperti jantung atau diabetes? Apa mekanisme menurut penelitian terbarunya? Wow. Oke. Silakan Bu. Kalau menurut gue sih simpelnya karena mulut kita itu, Iya. bukan gigi juga mulut kita itu kan pintu masuk segala hal gitu. Mau ada virus, mau ada bakteri gitu. Makanya kenapa sih penjagaannya tuh penting gitu. Bahkan sebenarnya kalau orang kayak di Jepang gitu mereka suka sikat gigi. Maksudnya bawa sikat gigi tuh lunch juga, jadi mereka bisa 3-4 kali sikat gigi sehari. Itu nggak apa-apa tuh, sikat gigi 3-4 kali sehari. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting cara sikat giginya yang bener ya, Mbak, yang kayak gosok kenceng Macam gitu. gitu, iya. Terus udah gitu, ya kan tetap kan gigi kita itu walaupun dia bentuknya keras, dia itu sebenarnya syarafnya itu nyambung ke tubuh kita. Iya. Jadi kalau ada lubang, yang kita ketahui sendiri kan lubang itu kan dia itu infeksi kan dari sebuah bakteri kan. Nah si bakterinya itu udah kayak apa ya,
akuisisi mengambil daerah gigi itu dia merambah sampai ke dalam, jadi masuk ke pembuluh darah dan lain-lain. Jadi gitu. Biasanya yang sering terjadi tuh endokarditis ya. Endokarditis Jadi, ya. bakterinya masuk ke dalam katup jantung. Nah, itu juga bisa menyebabkan sampai Sakit minggoy. jantung. Sebenarnya itu dan meninggal. itu nggak akan kejadian 1 hari 2 hari. Itu adalah Takes time. akumulasi dari beberapa lama bisa masuk sampai ke jantung. Jadi makanya kalau lubang tuh nggak bisa dibiarin Iya, lama. kan kalau udah ada pembengkakan aja tuh kita udah deg-degan sebenarnya. Pasti benar. kalau bengkak aja kita mau ngerjain aja susah buka mulutnya. Iya, benar. Gitu. Di pasien Kalau- juga gak nyaman ya. Maksudnya Kalau untuk diabetes gimana tuh? Kalau diabetes? Kalau diabetes lebih karena dia konsumsi obat tiap hari. Nah, obatnya itu tuh bisa bikin ngaruhnya ke supportnya gigi itu ada tulang, ada gusi. Iya. Nah, itu kalau misalnya yang konsumsi itu bisa berakibat support giginya itu jadinya rusak lama-lama. Jadi makanya orang diabetes kalau misalnya konsumsi tiap hari obatnya itu dia bisa, yang satu bisa hiposalivasi juga. Yang kedua tulangnya bisa turun jadi giginya lama-lama bisa goyang. Dan ini juga kalau pasien Dan juga diabetes, penyembuhan. proses penyembuhan Iya. jauh lebih lama. Gitu. Jadi kalau pencabutan makanya kenapa kita suka tanya Iya, kalian ada ada gula nggak? Ada gula nggak? Ada minum obat rutin nggak? Iya. Karena semuanya itu berhubungan kan. Iya. Karena kalau mau dicabut giginya kita kan masukin anestesi itu mempengaruhi semuanya. Jadi kita mesti tahu. Betul. Dan itu biasanya kita juga sambil ngerujuk juga ya. Biasanya kalau memang pasien yang udah under perawatan dokter internis atau penyakit dalam, biasanya kita bantu rujuk lagi ke dokternya. Kebetulan ibu aku juga ada diabetes dan hipertensi, jadi setiap mau tindakan gigi tuh pasti kita bantu rujuk dulu ke dokter penyakit dalamnya. Tektokan sih, Karena lebih kondisi, dulu, karena benar. sebenarnya ACC dulu. kondisi-kondisi sistemik itu kalau memang terkontrol sih masih aman untuk melakukan tindakan. Cuman kalau lagi nggak terkontrol takutnya menghambat nanti proses penyembuhan, kayak bisa nanti dicabut jadi perdarahan, nanti atau jadi infeksi gusinya kayak gitu. Betul. Oke. Nah, sekarang gue mau Biar tanya. agak santai gitu. Jadi kita nggak santai, bisnis persaingan kedokteran gigi ini kan kayaknya ketat banget ya. Seperti kita ketahui klinik-klinik gigi tuh banyak banget. Nah, berapa meter ya ada. Iya kayak hampir kayak Circle K. Indomaret nggak Indomaret sih? sampai hampir kayak Indomaret. Apa keunggulan dari JDC sendiri dan apa yang kalian tawarkan sebenarnya untuk semua penonton di sini gitu? Gitu. Sebetulnya tuh kayak lebih ke kualitas ya, maksudnya kalau misalnya dokter gigi itu kan kayak kita ke dokter perawatan, kalau kita nggak percaya sama dokternya, kayaknya nggak percaya sama dokternya, nggak nyaman sama kliniknya, rasanya kita nggak mau balik lagi. Iya. Cuman kayak kita bikin tuh kayak ya udah homey, dokternya tuh welcome semuanya, terus lebih ke situ sih, lebih ke kualitasnya. Jadi nggak cuman yang asal pasien sekali datang pulang terus udah nggak balik lagi gitu. Jadi kadang tuh kita tuh seneng banget kalau banyak pasien tuh kayak balik-balik lagi, nyari lagi. Itu kan yang lebih utama gitu. Berarti kan mereka percaya sama kita, itu sih yang lebih diutamakan. Makanya kita kalau gitu. dalam sehari itu sebenarnya slotnya nggak sebanyak itu, Ca. Kayak gue kerja itu paling sebenarnya slotnya cuma 5 ya paling kalau emang ya paling kalau emang mepet banget ya kan disempil-sempilin lah sama admin gitu. Cuman intinya itu kenapa kita ngutamain kualitas gitu loh. Jadi kita ngerjainnya tuh nggak buru-buru gitu. Memaksimalkan setiap tindakan lah ya. Iya. Betul. Nggak cepet-cepet lah. Tantangan utamanya apa nih sebagai owner? Sebetulnya gini sih, kadang tuh kalau misalnya orang Indonesia lebih banyak yang kayak yang penting murah. Padahal sebetulnya kan belum tentu yang murah itu kan bagus gitu. Iya. Jadi kita juga nggak bisa patok harga murah-murah banget karena memang dokter gigi tuh bahannya, sekolahnya dan segala macam tuh nggak murah gitu. Jadi kadang ada beberapa memang kalau misalnya kayak scaling gitu mungkin dia kan nggak pakai bahan yang mahal, mungkin itu bisa kita diskonin atau apa. Tapi kalau misalnya kayak perawatan yang kayak perawatan salon akar memang dari bahannya aja kalau lo mau bagus ya memang harus mahal. Nah jadi kadang memang alat-alat jadi kadang memang ada kayak pekerjaan-pekerjaan atau kayak kasus yang memang kok mahal banget ya, yang mahal banget tuh ya memang udah kasus complicated gitu. Makanya memang harus dicegahnya dengan ya yang basic-basic yang which is sebetulnya masih murah kayak gitu. Tapi ini kejadian banget di bokap gue. Jadi bokap gue kan waktu itu gue belum lulus ya. Jadi dia PSA di Perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar di pokoknya dokter gigi ya. Ya gitulah harganya miring sekali gitu kan. Miring tuh murah. Miring sekali. Tapi ya setahun kemudian, 2 tahun kemudian sakit lagi. Jadi bokap gue harus bongkar semua, ulang dari awal lagi. Ya akhirnya ke spesialis kita sih, ke Renault kan. Ya akhirnya baru bener gitu. Tapi kan jadi lebih ongkos lagi dibandingin dia cuman
endo atau PSA dari awal gitu daripada ngulang dari awal. Dan Kita kita sebenarnya tapi sih- sebenarnya kita nggak bilang yang murah itu pasti jelek nggak Iya, juga. iya, nggak Nggak selalu, nggak juga. Tapi maksudnya di klinik Jakarta Dental Care yang kebetulan kami semua praktek di situ, kita bukan maksudnya kita mengutamakan ya kualitas over quantity gitu. Jadi kayak kita mau ngasih yang terbaik gitu. Jadi kalau nggak bisa dibandingin juga sih satu klinik dengan klinik lainnya gitu. Kayak kita nambel aja, kita utamain kalau bisa kita balikin ke anatomi semula gitu, nggak cuma blek doang. Karena kan nambel itu tuh sebenarnya nggak sesepele itu. Nambel itu kenapa kita balikin ke bentuk anatomi awal? Karena kita balikin fungsinya juga, bukan asal itu nggak bolong lagi gitu. Kita balikin dia bisa ngunyah lagi kayak awal gitu. Dan kita juga nggak mau maksain ya. Jadi kadang Kalau case yang maksudnya kita nggak bisa, kita oper ya. untuk pengertian juga ke pasien yang nanti nggak bisa datang. Jadi kita tuh kenapa tadi juga ngebahas lebih ngutamain kualitas. Kalau misalnya memang kita nggak menyanggupi di bidang itu, kita akan Oper ke spesialisnya. oper ke Spesialis. spesialis gitu. Kalau memang butuh penanganan yang lebih serius lagi gitu. Jadi nggak kayak asal udahlah kerjain aja gitu kan. Insya Allah sih enggak ya. Insya Allah kita amanah lah gitu. Apalagi kalau ada keluhan pasien, gue udah pasti heboh ke satu grup. Kayak ini gimana, aduh udah gue panikan orangnya, karena udah. kita concern banget ya sama review atau kayak ada feedback dari pasien tuh pasti kita tanggung proses jawab banget kok gitu. Insya Allah. Tanggung jawab dan amanah insya Allah. Apa kejadian yang paling wow selama praktek? Oh, gue nggak sih? Gue juga ada. Lu juga deh. Udah coba duluan nih. Lo aja dulu. Yang kayak gue share di grup deh. Jadi waktu itu pasien gue tiba-tiba sebenarnya kalau di koas atau kayak di koas pernah ada kejadian, cuman selama gue praktek ini baru sekali kejadian. Jadi gue lagi cabut giginya. Tapi cabut giginya tuh sebenarnya cuman 8 kan karena gue ngevideoin jadi gue tahu dong gue cabut gigi berapa lama kan. Jadi gue cabut gigi tuh sekitar 8 menitan lah. Jadi cepet banget, gue cabut menit udah beres. Tiba-tiba dia nggak bisa nutup lagi mulutnya. Iya. Itu dislok gitu. Bener cuman doang, terus kayak gue coba dinutup nggak bisa. Gue coba mau gue masukin, gue mau tarik ke bawah juga nggak bisa gitu. Akhirnya ya udah gue oper ke spesialis bedah mulut gitu. Tapi ya keadaan panik kayak gitu tuh pasti ada aja sih kalau kita praktek. Jadi tetap nanganinnya tuh mesti gimana. Tapi lo calm sih waktu itu. Gue Gue ada di situ. kita lebih panik yang ada di situ padahal lo yang lagi ngadepin ya. Ya maksudnya kan emang gue udah tahu itu it can happen gitu loh. Yang penting bisa Karena ditanganin. sebelumnya nggak tahu ternyata pasiennya memang ada riwayat. Iya, dia dari riwayat dislok. Gue bukan pasiennya yang dislok. Lo nggak inget tangan gue trigger finger. Jadi di saat gue nyabut pasien gue, tangan gue yang tadinya nggak bisa nekuk, stuck di sini. Sedangkan itu gigi belum kecabut dan gue harus tetap cabut. Kasian dong tuh pasien, udah setengah jalan. Jadi gue udah mau nangis, tapi gue tetap cabut. Akhirnya udah kecabut. Abis itu gue udah nggak bisa nulis resep dan apa-apa. Gue cuma panggil temen gue, tolongin tangan gue udah nggak bisa, gue langsung ke UGD. Terus pasiennya dilanjutin kayak resep gitu-gitunya, ngasih tahu obat dan lain-lain. Ya edukasi habis pencabutannya tuh sama teman gue. Itu karena apa, Ki? Tangan lo jadi kayak gini. Jadi kayak ngelok di sini, bayangin. Ngelok di sini. Jadi kan tadinya tangan gue nggak bisa nekuk, nggak bisa kayak gini. Karena trigger finger. Jadi trigger finger itu biasa terjadi pada orang-orang yang pekerjaannya itu menggunakan tangan atau kayak atlet gitu yang kayak ini kan nggak masalahnya gue trigger finger di saat kuliah. Iya. Di saat gue belum mulai, gue belum terjun ke pekerjaan ini, gue udah kena trigger finger. Lu MUA cuy. Ya, tapi MUA ngapain? Ngerti gak sih? Kayak Allah Kayak gue juga kayak melukis alis, eyeshadow gitu. Ya kayak mungkin posisi lu begitu mulu kali. Ya mungkin gue gak tau lah, mungkin ada cara pegang gue yang gak sesuai, yang bikin kayak posturnya di salah sininya ya. tuh salah gitu. Dan itu gue, lo tau gak air mata di sini, itu sakit banget ya. By the way kayak pas kayak klik tuh sakit banget. Tapi gue ada pasien sama bapaknya, bapaknya lagi kayak nungguin anaknya dicabut sama dokter gitu. Terus gue kayak, gue mau nangis, gak kuat lagi gitu. Terus habis itu kayak, Tapi lo harus bertahan. tapi gue harus bertahan, jadi gue acting aja, udah akhirnya kecabut. Pas udah kecabut gue udah gak fokus, langsung kayak panggil temen gue kayak tolongin tangan gue udah gak bisa. Terus akhirnya gue langsung ke UGD. Terus gue libur. Libur kayak sebulan atau 2 bulan, karena gue langsung dioperasi abis itu. Itu kok asik ya? Enggak, di tempat kerja gue dulu. Dedikasi seorang udah dokter praktek. gigi ya, teman-teman. Lower back pain gak usah ditanya ya. Kalau kita mah berdua ya nggak usah ditanya lah ya. Kalau aku sih udah kena tulang belakang, lumbar. Gue juga udah skolio lumbal. Tadinya juga udah ada. Ya itu juga kadang-kadang
kita pengennya sih ergonomis, tapi ntar Iya. ujung-ujungnya kalau udah lagi susah gitu belok-belok udah deh Itu tuh posturnya. kejadian juga di kantoran loh, nggak cuma Iya, di iya, kantoran. iya, sebenarnya Jadi iya. ya Kalau emang udah kayak derita dokter ortopedi pekerjaannya. atau dokter syaraf ya rata-rata pasiennya ya kalau nggak orang Iya. yang stagnan duduk kayak gitu terus Iya, kayak gue. berjam-jam atau kita yang ngerjain pasien dengan postur yang nggak bener Nggak terus bener, berjam-jam. Terus berjam-jam duduk. Duduk. Betul. Gitu. Jadi ya gitu deh suka dukanya sih ya. Seru Jadi Seru deh. Ya, gaji kita alhamdulillah. adalah buat bayar membership yoga sama pilates gitu. Tepatnya tuh itu kalau gue. Keluhan saya di situ. Alhamdulillah masih bisa Alhamdulillah, bayar. alhamdulillah masih sampai pilates ya guys. Alhamdulillah. Sekarang saatnya kita flashback kenakalan-kenakalan kita pas koas. Maaf ya dosen-dosen. Nggak sih, aku bukan nakal sih, tapi kayak seru aja. Tapi kan kita juga manusia ya. Siapa dosen paling berkesan dan kenapa ada cerita seru tentang mereka nggak? Ada. Ada. Saya Dasya. Lu kayaknya dari lo. Lo aja lah tadi ya. Oke. Gue. Pertanyaannya, siapa dosen paling berkesan dan kenapa? Ada cerita seru tentang mereka nggak? Ada. Apa Gue. tuh? Dulu gue dibenci banget sama dokter. Bener kayak dia Kenapa ya, benci Ca? Gue banget. lupa. Nggak tau dia udah benci aja kan muka gue. Iya. Gue Iya gue ingat. pokoknya gue dibenci. Gue satu meja sama dia, jadi gue lihat. Udah gitu kerjaan gue jadi kayak kita lagi mau bikin gigi palsu gitu, terus gue kekurangan satu step tapi gue udah lanjut ke step selanjutnya. Jadi dan harus dikumpulin kayak besok gitu loh. Pokoknya habis itu gue bongkar sendiri segala macem dan akhirnya punya gue jadi bagus gitu kan. Terus gue tuh berusaha untuk caper banget. Bener-bener kayak setiap dimarahin, kamu tuh ini, iya dok, maaf ya dok, kayak gitu. Terus gue setiap istirahat gue samperin ke ruangannya, terus gue ajak ngobrol bareng, gue ajak makan bareng. Terus habis itu akhirnya dia minta foto gue untuk ditempel di albumnya dia, terus gue gambar-gambar. Iya, Kita sama banget ternyata. Dia ternyata yang lebih dan bagus. akhirnya kita jadi bestie. So sweet Padahal banget dulu dia ya. killer banget, lumayan killer. Kita Dia jadi yang killer banget. Just. Lap Oh, jas. bukan Ini itu. dokter Eli itu dokter Eli. Itu yang rating. Iya. Itu gue takut banget. Itu masih pre-klinik. Iya, ya? sebelum gue Itu juga pre-klinik ya berarti Iya, gue dimarahin, gue bener-bener dimarahin setiap hari selama 1 bulan itu bener-bener pressure banget. Udah gitu terakhirnya gue bikin gambar foto gue sendiri, love you dok, pakai bunga-bunga, pakai lope-lope, dan akhirnya kita jadi bestie gemas. dan menggemaskan banget. Terus nilai gue bagus. Kalau gue sebenarnya gak sama dosen. Siapa? Gue selalu ngajarin dia. Jadi kayak kalau ngomongin hal yang lucu ya. Jadi gue tuh selalu kalau mau ujian itu pasti disuruh belajar di rumah dia. Karena dia Yes. mau minta diajarin barang. Kita bikin catatan bareng Catatan segala bareng. macam. Udah nih, gue datang dia kosong nih guys. Dia kosong kayak baru baca-baca dikit. Pokoknya udah lo ajarin ke gue gini. Sampai-sampai kayak lo datang sebelum yang lain datang ya, sampai kayak gitu ya udah. Ambi. Udah Masa kita ambi, ambi ya pokoknya dulu dia ya? ambi banget. Terus udah Dia segala ambi macam. banget. Ada titiknya. Tiba-tiba kita Saat ujian dia nih. mulai berubah. Ujian orto ya. Gue gak akan Iya, lupa. orto. Kita ujian orto. Dia lulus lo enggak? Gue lulus alhamdulillah Ki. Alhamdulillah lulus, tapi kebetulan dia nilai lebih tinggi dong. Jadi gara-gara pas ngerjain gue ada satu station yang gue skip banget ngitungnya. Pokoknya jauh nih ya Pokoknya intinya kalau nggak salah dia tuh kayak 90 something apa terus gue cuma kayak 78. Iya. Jauh. Gue kayak ya udah deh rezeki lo cek emang gitu. Atas 56 ya. Yang penting lulus. Siapa sih yang pernah Cuman kayak- berantem? Lo sama siapa sih? Gue Gara-gara- pernah berantem lagi. Bukan nggak Berantem pertemanan sama siapa? Bukannya kita setiap kali berantem? Bukan, yang gara-gara nilai yang lebih tinggi. Emang ada, kita kayak nggak sambil. Iya, Gue kita pernah, nggak sambil. gue Kita pernah, nggak gue pernah kayak besoknya kayak agak dimusuhin gitu loh, tapi bukan segeng kita. Bukannya UT ya? UT BT ya masih. Ya dia pokoknya salah aja terus dia dari dulu. Oh berarti dia bete sama Tasya bilang Demi Allah bukan dia itu yang dulu salah itu loh. Oh iya udah. Udah itu nggak Oke. penting. Pokoknya itu Utari kayak gue udah kayak Tete sumpah lo harus ke rumah gue sekarang juga karena gue bener-bener gak bisa sama sekali kayak gitu, gue gak bisa sama sekali. Soalnya kita belajar bareng, udah ambi gitu, terus Utari udah dengan kayak sampai lo malam pasti dari bisa pagi." Ca, lo pasti bisa Ca, kayak gitu. Terus pas ujian dia udah santai. Doa. Tata nilai dia kayak berapa? 78 70 gitu, terus nilai gue 90. Yang berbakat guys, berbakat. Emang kalau dulu itu kita base campnya kalau belajar di rumah lo. Tasya. Gue bagian dengerin. Oh paling lucu kita dulu juga pernah kalau preklinik,
kita baru nyampe kampus nih by the way rumah gue sama Becky tuh di Cinere ya guys, ini jauh banget ke Dan Grogol. Trisakti tuh di Grogol. Grogol, jadi kita Cinere Grogol Cinere everyday, kita baru nyampe Grogol, tiba-tiba gini kayak Baru nyampe depan. Masih di mobil nih, masih di mobil nih. Terus kayak, pada di mana nih? Gitu kan. Terus kayak, dia di kelas atau kayak belum nyampe. Terus kayak, PS lucu sih. Mas sering PS deh kayaknya. Kayak PS satu sensi. Saya sama paling sensi. sering. Jadi Jadi kayak kayak kita kita dia nyusul karena dia kayak absen dulu jam pertama sama gitu. sekolah ya. Dia sekolah, Iya, dia lagi sekolah. Padahal lo kayak Gue tergantung kalau karena kan gue biasanya barengnya sama lo sama Yuan. Tapi kan ya udah kalau pergi dia aja udah berangkat jalan. gue pasti berangkat masalahnya. Ini gimana dia yang punya mobil nih kalau nggak dia Terus dia. kita sering bawa banget barang. kayak udah sampai siang di sekolah terus kayak anjir panas banget nih sekolah panas banget nih kampus. Ya, kelas jalan Ngadem kita yuk. masuk. Ngadem kita yuk. kecepet. Jadi ngadem kita tuh. Bajunya kalau kadang-kadang kita AC kepim tuh guys. Iya, Tapi jam gimana? jam terakhir tuh kita udah jarang banget ikut jam 1 gitu tuh udah nggak pernah ikut. Intinya tuh Mending kita masuk. Kita baru parkir udah kayak Beli bubur dong, makan bubur makan kita. bubur terus ke Beli PS. Karabika. Ups. Itu harus disensor enggak? Sorry. Tapi dulu kopi kita Karabika 7.000 loh. Itu Iya, enak iya, banget. belum ada Masih logo, sekarang itu belum gimana ya, enak deh itu. Masih ada nggak sih Batora. Sampai kita nemenin banyak Tapi masih ada deh. Pasti Batora ngatin lu kan. Iya. Ya Allah, dulu belanja kopi sama gue sekarang. Dia kalau dia sih sehari 3 kali Lu kayaknya. sehari 3 kali, Cak. Udah kayak Gue ngobrol. bener-bener pokoknya nyampe kampus langsung beli Torabika, terus nanti jam 10-an gitu beli Torabika lagi, terus sebelum kita cabut ke Sensi kita beli Torabika lagi. Nggak, kalau nggak kayak udah hari-hari dulu abis itu kita berjalan. ya. Harus lagi kita masuk ke masa-masa kampus A ini juga seru nih. Kenapa? Ada yang mau kenalan sama Tasya gemeter inget nggak? Iya, terus gue kayak, Oh, iya, bisa sih Pe. Tasya sih udah sih langsung kayak tiba-tiba Jadi, kayak ada Barbie dilepas di situ. Siapa sih? Jadi kampus A tuh, jadi kan kita kampus B, B. karena kedokteran tuh di kampus Kedokteran B. sama kedokteran gigi Kampus kampus A B. tuh campur semua apa Yang ada di fakultas Hoki tuh tuh ada. guys. Fakultas. Ya kalau yang di pinggir jalan raya tuh kampus A. hukum. Jadi tuh kayak hutan. Sipil. Lihat perempuan yang kayak misalnya kita gitu rame gitu langsung kayak wah kayak gitu. Tapi perempuannya dia. Masalahnya ada pirang guys. Ya, Masa ada sih? Pirang, Pirang dan mancung. Lo Lo sama gue. Lo sama gue terus Lupa ya. gue ngatain orang itu karena dia kayak lalu mau ajak kenalan gemeter ah. Gimana sih? Gue kayak gue nggak ada gue lagi berdua. Gue lagi Tapi berdua. jangan banget gado-gado Gue ya ingat, tau, gue ingat sih, gado-gado tapi pakai ya. bakwan goreng aduh. Padahal gue selalu ngerasa gue gak laku loh, tapi ada juga yang ngajak gue Mana kenalan. ada rendah untuk meroket. Mana ada guys. Salah bucin, salah bucin. Masalahnya dia udah paling mencolok ya, kan Iya. ketahuan ya. Maksudnya kayak Bukan dari planet sini gitu, mau dari planet Grogol. kayak ini tuh orang tuh taunya dia bule. Gak ada yang tahu dia Arab. Ada tau yang dia ngajak bule. ngomong lo bahasa Inggris gak sih zaman dulu sebelum Sering. Miss gitu kan. Mimis. Kesel beneran lagi. guys yang Ada nggak cerita soal kalian menghadapi pasien pertama waktu koas? Gimana rasanya waktu itu? Kan pertama kali. Kalau pasien pertama malah smooth ya, karena scaling. Iya. Gue pernah ngadepin pasien pedo, pasien anak yang kalau misalnya datang itu pasti minta dibawain susu dulu Iya, sama kue-kuean segala macem, terus manggil gue kakak Barbie dan dia bener-bener posesif banget sama gue, nggak mau lepas dari gue. Gelayutan Gue gak pernah sih? ingat Yang deh momen gelayutan itu. sama gue bener-bener kayak gini, ingat kalau mau momen jalan itu. cewek kan? Iya yang cewek. Pasien gue Udah itu gede apa sekarang tuh, Cak? Hah? Udah gede pasti sekarang, Cak? Dia udah kalau lo, gede Cak. sekarang, dia udah gede pasti sekarang gue yakin. Gigi lo dekat gue. Kakak Barbie sih lo. Lo bener-bener kakak Barbie. Sama pasien lu ya, Teh ya? Yang jungkir balik di lorong Oh klinik. iya. Terus dia, Dia suka tiba-tiba jadi kayak wolf. serigala. Gue di sebelahnya Gue sampai udah kayak Gak apa-apa ya udah silakan mau jadi serigala dulu boleh, yang penting abis itu kita duduk ya dek. Gue nambah kayak gitu. apalagi ya Enggak sih, gue smooth aja. Gue Soalnya anak sekali peduli sih sih gue. Lo pas nyabut lo ada nggak yang kejadian Ada kejadian horor. Gue juga ada dulu. Kan pasien gue, mbak gue sendiri kan, kalau Njum. gue juga pernah ya nyambut njum. Iya, Jum kayak pasien semuanya. kan? Itu gigi Njum itu bener-bener semuanya tuh harus dicabut karena tinggal sisa akar. Jadi gue waktu itu sehari tuh ngerjain kayak 6 gigi gitu. Biasanya orang tuh sehari 1 kan. Ini tuh gue sehari 6 gigi. Jadi gue cabut sampai akhirnya gigi terakhir gak bisa dicabut sama sekali karena gigi C. Jadi dia tuh akarnya miring kayak gini. Akarnya miring kayak gini. Terus gue udah kayak sampai gemeter. Yang Padahal dokter gue anak Putri bukan nge-gym. sih? Iya. Dia itu sama gue deh. Gue sampai terus abis itu gue manggil asdosnya juga nggak bisa nyabut. Iya, gue ingat. Pokoknya semua tiba-tiba- kita tuh udah kayak pokoknya yang deket. Jadi kalau koas tuh
yang ada dekat situ ya coba bantuin. Semua nggak ada yang bisa. Terus tiba-tiba dosen kita Dokter Putri, shout out to Dokter Putri. Keren banget dia datang. Iya. Terus kayak, "Dok, maaf Dok, ada pasien ini sulit banget dicabutnya udah 2 jam lebih." Terus Dokter Putri datang, turun, jalan, angkat gini. Jerat. Tak, deng, langsung Dia spesial dicabut. bedah mulut by the way. Parah. Itu kalau dibikin konten TikTok jedak-jeduk udah viral. Tetap ya, Sumpah. parahnya ke situ. Itu keren. Itu keren banget. Karena dosen-dosen kita tuh surprisingly keren-keren sih. Masa kalau udah turun tangan tuh, alhamdulillah tuh kita terselesaikan lah kasus-kasus di koas. Walaupun akhirnya abis itu kita ada PR nggak dapet nilai ya biasanya kalau emang kita nggak bisa kerjain. Cuman kayak at least kan namanya tindakan pasien kita harus selesain gitu. Kalau dokternya akhirnya bisa turun bantuin tuh kayak, gitu rasanya lega banget. Rasanya lega banget. Karena apalagi kita kan ngerasanya kita masih kayak gimana nih gitu. Ya itu. Suka dukanya koas itu sih sama bayar calo, bayar kerjanya, bayar lagi. Makanya waktu itu aku memutuskan untuk kayak, nyari duit tuh jadi MUA yuk sama Becky gitu. Terus akhirnya aku les sama Kak Benu, terus malam-malamnya gue langsung kayak WhatsApp Becky, "Ki, kita jadi MUA ya." Iya. Gue udah belanja sekoper, ini gue ingat banget lo ngomong gitu. Enggak ada dapet kado. Dia lagi Koper yang bisa ulang didorong tahun. itu loh. Dapat koper kan dari siapa? Dari nyokapnya, lo Iya, bilang dari nyokap lo nyokap kan? gue. Terus Terus kayak udah. lo model pertama ya? Emang iya? Iya, waktu makeup wisuda itu loh. Oh ya Allah, iya ya. Tapi model pertama Aku yang lamaran nikah sama mereka. pertama. nikah pertama dia. Gue juga pernah lamaran. Abis itu dia nikah. Lamaran yang nggak jadi. Lamaran pertama ya, Yang lamaran nggak pertama. jadi, lamaran yang nggak jadi. Enggak usah tadi. Gak apa-apa daripada cerai yuk. Ya udah. Aku hamil lamaran sekali, semoga sekali aja seumur hidup lamaran sama Sombong, mereka. sombong. Astagfirullahaladzim, semoga. Lu gak mau doain temen lo? Ya Amin ya Allah, amin. Ribut dong, ribut Jangan dong. ada lagi yang kayak gue, jangan ada lagi yang Oke, sekarang kita akan masuk ke quiz. Apa nih quiznya? Gue juga nggak tahu quiznya apa. Jadi deg-degan. Udah. Di sini ya, gamesnya adalah karena kalian sudah mengenal satu sama lain lebih dari 15 tahun. Oke. Ini kan pasti masing-masing punya personality yang berbeda-beda dan ciri khas masing-masing. Oke. Ini adalah nanti akan ada pertanyaan. Yes. Kalian akan angkat Siapa yang paling? apa? Oke. 2, 3 angkat ya. Harus di bawah dong biar dia Kan gue sendiri yang di bawah ya. Akurat. Akurat ya. Oke. Semuanya angkat, boleh. Gak boleh ngintip dong ya. Oke. Kita akan mulai gamesnya. Siapa yang paling? Oke. Panik deh. Let's go. Takut ketahuan ya asli. Tau takut salah. Pertanyaan pertama. Siapa yang? Ya, itu mah. Udah siap? Tar dulu lah. 1, 2, 3. Oke, ya udah nih kali ini gak usah 1, 2, 3. Nggak usah. Cewek ini nih. Semua siap masih nggak? Sampai sekarang masih gak? Aku ya. Ya Allah nggak dong. Dulu ya. Gue juga masih muda. Kan aja ya, dong dia ya. Taruh. Oke. Jelajah. Penjelajah. Ayo 1, 2, 3, tak gitu ya biar cepat. Gue ya. 2 lagi, sorry banget. Gue sadar diri kok, tapi ini berdua nih. Gue ya. Anjing. Bener gak? Gue ini loh. Sama gak? Tapi Iwan main kan gue gak berantem sama Iwan. Iya sih benar-benar. Gue juga gak pernah. Tapi dulunya tuh kayak terus berantem udah. Berantem aja. Kenapa lo ada gue? Aduh gue mau nangis. Dia juga annoying tau. Dia mah tukang bully. Gue ketemu lagi. Yang siap-siap Ini kurang share tau. Berarti ini, berarti Kurang ini. sharing, sorry. Ayo jawab dulu. Yang angkat itu. Gue ini. Gue ini. Gue sadar diri kok, gue Gue sama Uteh udah jarang berantem. Gue ini si Utari sih gue. Gue Iwan. Cari. Aduh mau nangis banget. Tunggu, aku hitung 1, 2, 3 ya. Ya, sabar ya. Siapa yang paling ngaret? Semua ngaret. Enggak semua, sorry ya. Banget, oke? Udah siap? Belum tahu siapa yang paling ngaret. 1, Gak ada. Apa ya ganti-ganti? Gue nyontek siapa sih kan? Sebenarnya pulang early. Bekis kok ngaret? Kalau ketemuan, Iya. gue sudah early. Nah, kalau ketemuan kuliah dia telat. Siapa? Kadang hilang. Gak nyambung
Lo juga ada masalah pribadi sama gue. Lo pulang duluan mulu. Pulang duluan tadi kan bukan Nyaret. Gue datangnya awal. Iya. Ya udah gue deh. Siapa yang paling sering pulang duluan? Nah baru gini kalau perlu di depan kamera nih. Enggak, kalau sekarang yang ini nih yang bucin. Yang suaminya di rumah nih. Oh iya, cinta. Tapi nggak apa-apa sih, mending dia kayak Iya gini. sih. Iya. Paling angkat 1, 2, 3. Nggak ada, gue jujur gue nggak tahu. Gak ada Tasya tuh sering banget tiba-tiba hilang Ki. Gue bener-bener Guys, ganti pertanyaannya sebelum dibilang lanjut. Oh semenjak sekarang Ci ada waktu kuliah. Iya, dulu lo parah sih. Ya udah jangan berantem. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya gue tahu siapa yang selalu ngaret. Mandi pahing lah. Shena. Tapi Shena nggak ada. Iya. Kalau yang mandi paling lama. Kita nggak suka mandi. Kalian yang mandi paling lama. Kita nggak suka mandi, guys. Kita nggak ada yang suka mandi. Siap. Tasya. Kita mandinya cepet-cepet aja. Tasya mandi nggak lama. Mandi aja enggak. Kita semua lama cuy, tadi aja itu lama. Nggak ada. Kita setia kawan. Siapa yang paling lupa? Oh iya. Iya jelas. Udah pasti. Jelas. Otaknya kecil bukan yang lupa. Agak longor aja. Ngomong kayak hidupnya doang. Nih. Cicak. Apalagi ini sama Shena sebenarnya. Iya, masih Cicak di dinding. Dia sama Shena. Semuanya di aja. Nah, semua dikomentarin itu very Dikomentarin. opinion. Terus orang tuh jadi keganggu sama opini dia. Jadi kayak Semuanya anjir dia. Bisa diem nggak kayak gitu? Gue pilih diri Oh gue. iya, oke. Dia tuh begitu peka. Tapi dia suka bully. Aduh anjir siapa ya? Ini jorok badan atau kebersihan? Kalau kebersihan ini dari mobil. Kalau mobil Iya, gue jorok banget. jujur. Cuma mau kamar. Ini dia. Jorok. Kalau pipis juga nggak pernah dikunci kamar mandinya. Iya jorok. Itu namanya vulgar, jorok. Vulgar. Butuh vulgar. Ini juga sih kadang-kadang yang ini. sama baju gue. Soalnya jarang mandi kalau ke kampus. Tapi kan nggak jorok. Gue juga nggak mandi. Yang penting wangi kan, Ca? Dia wangi. Ya Allah, gue Iya lah. sih. Karena dia Dari pas SMA. Tapi dia tuh SMA. bisa kayak disensin aja gitu kayaknya. Apa sih karena kebulean lo ya? Apa gimana sih? Karena kecantikan gue dan karisma Terus gue. dia kayak beda sendiri. Soalnya baju-baju gitu sebenarnya tuh agak anonoh ya. Iya. Iya, gue pakai jeans robek-robek sih Sama jadi gue wajar. jaring-jaring tuh kayak gue gak habis pikir sama diri Gue gue. juga suka kalau itu anak gue sih gue kayak lo Kuliah lo. Gue ingetnya gitu. waktu Bapak SMA gue sih, bangun. kan kelas kita seberang-seberangan. Terus lo dipanggil gara-gara Guru bawa BK. catatan. Enggak, bahkan gue Nyatok bawa di kelas. catokan, terus gue baju gue tuh di ini tau gak, di kelim belakangnya. Di kupnat, baju SMA di kupnat, Ya bayangin itu aja. agak kelewatan sih kalau di Terus udah gitu kan kalau orang kan kancingnya pakai kancing kan, kalau gue nggak pakai kancing cetek yang di dalam. Jadi cakep baju SMA gue. Seamless. Vulgar. Seamless Iya. ya. Jadi nggak ada di luar nggak ada Lo kancingnya. renov ya. Gue renov. Modif kali ah. Ya udah sih. Gue tahu ini. Oh iya. Benar. oh iya lah dia nggak ada wujudnya bahkan Ada wujudnya. Dia pacaran mulu. pacaran. Nggak usah dibahas-bahas. Ya gue bisa cabut aja, gue ke sensi, gue kemana lo tinggal gue udah di sensi, lu semua nyusul Banyak juga. cerita yang elunya nggak ada Vi. Iya. Oh berarti gue kuliah nggak males ya? Maksudnya karena lo sama kita. Iya. Ya udah berarti lo doang Pi. Sorry tadi gue mau kita berdua. Ya udah. Nggak jadi. Sedangkan gue nyusul. Cerdas cermat. Oke. Sekarang kuisnya cerdas cermat. Ih, kita kayak gini sih IQ. Oke. Nyontek bintitan. Next beda sendiri. Ganggu banget ya Iwan. Cerdas. Kompetisi banget perempuan ini. Next quiz is cerdas cermat. Oke. Siap. Oh ada tulisannya. Anjir. Berapa teh? Nah, ayo. Itu gak usah dilihat sih. Oke. 1, 2, 3. Ya, gue. Gue. Enggak, ini normal. Ini normal 90. 60. Sampai 100 kali 64. Benar semua. Gue salah dong. Ya ini gue lagi slow. Lagi dashing. Lo ini deh dalam hidup. Ini yang detik. Ini yang detik gue sebenarnya. Yang detik.
Normalnya 60 sampai 80. Emang iya. Iya. Itu kalau slow cuy. Itu slow banget. Ya udah 100 tuh masih kayak gini nih. Masih kayak oh ya udah nggak apa-apa Bu, tapi Kalau diri usia kalau tua, diri gue tuh gitu. 87 sampai 90 udah. Kalau gue. lanjut. Wih, apa judul buku yang ditulis? Ya Allah. Anjir. Jangan tahu. Judul buku. Becky jangan nyontek gue ya. Gue lupa. Aku. Gue nggak lupa, gue emang nggak tahu. Apaan problematik? Iya boleh party apa? Depannya H. Gue udah. Depannya Hari Kartini. apaan? Gue udah. Apa sih? Hari Kartini. Terbit. Habis. Benar. Habis gelap terbit. Hari Kartini. Makasih ya. Hangover. Hari Kartini. Dia habis party. Hangover. Depannya H lagi bener. No, gue bukan anak-anak buku, sorry. Iya udahlah. Ini banyak sejarah guys. Sejarah gue anak IPA. Apa nama samudra? Apa nama samudra terluas di dunia? Sama. Gue ketahuan dulu. 2, 1. Samudra India. Atlantis nggak ada ya, Ca. Atlantis tuh gue juga. Kota yang terhilang, Ca. Samudra Atlantis. Maaf ya. Hindi, lu nyontek gue kan? Gue dong. Gue anak IPA, lu juga IPA. Bisa nggak pelajarannya IPA? Geografi gue jelek. Apa? Kerusakan saraf pada janin. Tunggu, mikir dulu. Mencegah kerusakan saraf. 3, 2, 1. Bukan polat nggak sih? Nih gue ada 3. Syaraf vitamin B. Curang lagi. Saya bener gue. Secetek itu. Secetek itu. Gue udah serius nih. Gue udah serius nih vitamin B. Enggak, vitamin B tuh gue syaraf. Iya teh iya. Yang buat saraf Tasya juga B12. Tapi dia polat juga. Ya udah. Anjir. Bikin berantem ya gamenya. Kok gue tiba-tiba lupa antara perempuan dan wanita. 4, 3, 2, 1. Testor anjing kok gue estorgen salah. Oh iya, gue juga. Iya, gue juga salah. Oh, anjing masa nggak tahu. Aduh. Bener nggak sih gue? Sotoy banget nih. 5, 4, 3, 2, 1. Salah ya gue. Bener gak sih? Rengas bengkok. Keren gue. Kok bukan lubang buaya ya? Eksekusinya Ada hubungan. Ada hubungan, gue nggak sebego itu. Jadi setengah ya nilainya. Setengah. Ada berapa tuh? 2 apa 3? Benua apa yang disebut dengan benua biru? Hah? Emang ada yang biru? Emang ada yang biru? Benua biru tuh mungkin banyak apa sih? Apa dong maksudnya? Banyak laut. 5, Biru. Ayo dong Rian. Hei suamiku. Ibu takut salah. Antartika. Benua. Antartika nggak? Eropa anjir. Sumpah tadi mau nulis itu ya. Iya semuanya mau A. Udah Gue juga ah. Australia. Gue juga Australia. Duh, mestinya tuh nanyanya yang cetek-cetek. Pertanyaannya harusnya yang berhubungan dengan kedokteran gigi Iya, ini loh. mah apa sih kayak Ya udah, paus orang jadi paus. ibu-ibu. Paus bernafas menggunakan Gue nyontek deh. Kok lo pada bisa sih? paru-paru. Kayak ini mampus gak lah? Mampus ya Basic aja mau Karena mamalia. Dia kan paus bukan ikan. Tanggal 29 Februari terjadi setiap 4 tahun. Aduh anjing. Ya Allah. Gue tahu. Kemarin sih di grup ada yang salah ya guys. Gue salah gue. Nggak boleh coret. Nggak boleh coret. Apa lo jawab apa nggak? Dasawarsa. Gak apa-apa, Tan, gak apa-apa. Terakhir. Aduh mampus. Ya sini aja ya. Tunggu ya Merkurius. Merkurius, Venus, Bumi, Mars.
Kayaknya ini deh. Kayaknya ini. Sotoy Abi. Gue juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Susah. Iya, enggak. Gue juga itu. Ya udah. Demi Allah gue gak nyontek ya. Apa? Matahari kan nyontek. Dari Jombang. Pusatnya, Cak. Maaf ya, Cak. Kekompakan. Maksudnya apa? Kekompakan. Oh, tes kekompakan. Ada di pikiran kita semua. Oke. Ini seru nih, seru nih. Anjir ini seru baru. Ayo udah. Gini pas kuliah ada dua yang di Keterlaluan ya ini kalau salah. Salah berarti gak masuk yang ini ya? Kemarin. ada dua, boleh nggak ada dua? Yang satu pas Enggak, aja. satu doang. Ini satu doang di otak gue. Apa sih? Tahu nih Pria. Ya udah, elah. Oh, udah. Hari-hari Ayam ya. Ayam hari-hari ya, bukan Foodism juga kan? Enggak, Iya aku aja sih, lupa. tapi ya udah lah, Akhirnya dah dirasa. Di sana kan nggak di belakang kampus. Iya, maksudnya kita gojek hari-hari, Cak. Oh my god. Beda deh kayaknya. Aduh, beda-beda lagi. Gak ada Ah, ini bisa disamain. yang mana? Oke. Gimana sih? Gue samain deh, Cak. Gue itu tuh Gue udah sendiri lagi, boleh nggak sendiri? almarhum siapa ya yang cowok yang selalu kayak nyapa kita duluan, gue Yang itu yang ronsen. Oh iya. Margono. Bukan, enggak Perian. Bukan Kok diskusi, jawab masing-masing. Margono iya. Ya udah deh tambahin Apa sih? biar kompak. Eno, Oh iya, Oka itu Margono. Iya. Udah yuk. ronsen. 1, 2, 3. Mulus banget tau. Dia selalu kayak Margono. yang kayak nyapa kita duluan. Tunggu, gimana? Dokter Ciptadi sama Dokter Oh, kalau gue sih dokter Margono aja. Oke. Loh, tapi kan yang baik. Dokter Margono tuh so sweet, almarhum ya? Sama siapa nih? Ya Allah. Ini kalau salah jangan terlaluan ya. Teresa. Dengan sambosa keju cabe rawit. Ya. Oh my god, lu. Sayang kenapa? Mantep kayak ini. Iya baliknya aja kan. Gue nginepnya bisa tidur di sofa, bisa di karpet Kalau dulu. memalukan apa? Gue tahu. Gue nggak malu tuh Vitan. Gue gak malu ngompol. Enggak. Kalau melakukan apa yang pernah kita lakuin pas kumpul. Gue gak ngompol tapi Nangis. Ya kan temen lu ada yang ngompol. Pi yang ngompol gitu ya. Tulisnya. Ini mah dibocorin. Itu sih. Itu memalukan ya? Dia gak malu ya? Ya udah buruan 3, 2. Itu lucu banget Gue gak tahu. Enggak, atau itu yang di hari-hari yang bingung. Nggak boleh dibahas ya. Nggak bisa. Nggak, ya, tapi nggak maksudnya kita Tulis aja, nge-joke. tulis aja, Kita tulis. Ada satu kejadian lucu, terus lo ngompol. Dia ngompol, terus dia keringin roknya di pas angin hari-hari. Jelek banget tulisan gue. Gue Pi yang Ngompol, nangis, ketawa. Oh iya. Iya itu malu-maluin. Oh iya sih yang paling bawah bener. Iya. Sampai sekarang dia sih nggak berubah. Itu masalah setiap kita foto dimanapun dia kayak kan. Iya itu malu-maluin. Tapi bagus ya fotonya pada lupa. Habis guys, satu lagi. Lebih memalukan dari gue ngompol. Enggak. Kayak beda-beda kita. Tapi ada kayaknya ada kita Ada yang kita suka. Iya ini. Apaan? Cie. Gila nih. Kita ada fase nonton ini semuanya. Iya, ada fase Udah nonton diam. ini bareng-bareng. Kayak boleh ini film boleh Gue atau tahu YouTube gitu gitu ya. tahu sih Ki. Film kita nonton di. Kalau itu ya. Oh, lo enggak deh Tan, kayaknya masalah deh Tan. Jangan didiskusikan. Gue nggak tahu. Tuh kan jujur. kok semuanya kita beda sih. Gue Gue sama sama short lo. term memory loss. Kita ada nonton film yang seru banget pokoknya Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Oh itu soalnya gue gak mau nonton. Kalau yang ngikutin Tasya itu. Kita Illuminati banget dulu kayak Gila. Flying in Love tahu. Iya. Dia bentar lagi. Benar kalau konspirasi. Tasya suka banget ngajarin nonton YouTube konspirasi juga. kita ada pastinya Illuminati sama gila. Iya, bener. Di saat lo diajarin dia belum terlalu gila segila sekarang. Kita udah Illuminati banget. Kegiatan apa atau keinginan apa yang pernah kalian obrolin? Kok jadi sedih? Ada. Ada, iya. Iya. Ajak kita dong Cam, Abis setia lagi terus kertasnya. kayak gitu. Tiba-tiba abis kita di black. Kok gue habis kertasnya, Cak? Iya, gue juga habis. Ya udah dibalik aja kan. Girl Street ke Nah ya, senaknya enggak. Liburan lengkap. Iya. mana aja. Ayo dong. Lo abis itu kemana, Cak? Kita mau ikut.
Oke. FGA. Girls. Tuh, bener ya? Oke. Siapa yang mau jadi sponsor Girls Trip kita? Tari bisa nggak? Tari bisa nggak? Tari bisa nggak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya hampir terwujud sih nikahan lo kemarin. Oh iya. Iya, itu udah paling Kurang jauh. Cuma tapi Oke guys, dan seperti biasa kalau di Talkshow itu kita ada oleh-oleh money. ini maksudnya masalahnya. Sota ya. Apa sih? tapi kita udah manis. Silakan. Ya ampun, ya ampun, Milanita. Oh ini kita ada semua. Oh my god, gemes. Gue S banget, cukup gak gue? Ini ada yang L. Oh my god, so cute. Ini MM. Gue lagi hamil. Mana gue kok nggak ada Ini S. Nih, ini lo S, gue S. Ini di depan tiga diva M, banget ini ya. M nih, nih M. Kita gue mau bayang di belakang. Lo SS. Nah gue M. bahannya enak. Pak. Ah lucu, abis itu gue mau ganti baju Lucu. Thank you. Buat di rumah ya, jangan dibuang. Enggak dong. Sekarang. Mau pakai sekarang. Kan dipakai pergi nggak boleh biar pada Pakai padel. Padel. Oh iya, padel. Makasih ya nih cabusnya milihin fotonya gue suka deh, update. Ini nih editor. Oh makasih ya mas. Ah, gue gak suka. Kenapa nggak ada usaha lagi dia lagi? Iya. Kok usahanya di depan doang sih? Segitu Kenapa aja cewek ya. hamil ini yang diambil? Gue emang jarang buka foto sendiri. Gue berdua sama lo kayak dayang-dayang ini. Iya kan gue. Kita lagi minum. Terus minum kopi. Bodyguard. Oke guys, itulah dia Talkshow episode 26. Semoga banyak ilmu yang bisa didapat ya. Dan jangan lupa komen di bawah pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Prila. Mari kita tutup saya videonya. Bye bye everyone.